Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ikhlasul Tamami, NPM 19.164 dari kelas D, tugas ke-1 dari Hukum Islam 2, semester ganjil tahun 2020-2021, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung. Baik, di sini saya akan menerangkan judul buku Hukum Islam, yaitu pengarangnya Profesor Dr. Palmawati Thohir SH dan Dini Handayati SH dan MH. Penerbit dan jumlah halamannya itu penerbitnya Sinar Grafika dan jumlah halamannya 231 halaman. Baik, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat mengerjakan tugas PowerPoint ini dengan tepat waktu yang berjudul Hukum Islam. Atas dukungan dan moral yang diberikan dalam penyusunan tugas PowerPoint ini, maka saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ahmad Abdul Ghani. Bab 1 ini tentang pengertian dan ciri-ciri ruang lingkup, objek sistematika, dan istilah dalam hukum. Nah, yang pertama ada hukum secara etimologi, yaitu bermakna maknu, yakni mencegah. Hukum juga memiliki pengertian kodok yang memiliki arti putusan. Selanjutnya ada objek, ruang lingkup, sistematika, dan beberapa istilah. Teori yang pertama ada teori hukum Islam. Yang kedua ada Islam sebagai agama keselamatan lahir dan batin. Yang ketiga ada aspek ajaran Islam, sekaligus ini yang ketiga ini yang terakhir. Yang kedua ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ini ada dalam sumber nakli, ada dua sumber nih yang di nakli. Yang pertama ada sumber pokok, yang kedua ada sumber pelengkap. Ini sumber aklinya artinya tuh dari akal, yaitu mengikat atau menahan dan membedakan, bahwa akal merupakan tenaga yang menahan diri bagi makhluk yang memilikinya, yaitu manusia, dari perbuatan buruk atau jahat. Nah, sumber tambahan dari akli ini ada 5: kias, al-ihtisan, al-istihlah, maslahah mursalah, dan al-urf. Nah, selanjutnya ada hierarki sumber hukum Islam berdasarkan dialog Nabi dengan Muadz bin Jabal. Sumber hukum yang dimaksud itu adalah yang pertama Al-Quran, yang kedua sunnah, yang ketiga ijma. Nah, bab yang ketiga ini ada tujuan hukum Islam. Ada 5 tujuan hukum Islam. Yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara akal, yang ketiga memelihara jiwa, yang keempat memelihara harta, yang kelima memelihara keturunan. Nah, ini bab yang keempat ada sejarah pertumbuhan hukum Islam. Yang pertama ada periode Nabi Muhammad SAW, yang isinya itu Nabi Muhammad adalah utusan dari Allah, adalah hakim yang pertama dalam sejarah hukum Islam. Nah, yang kedua ada periode zaman Khulafaur Rasyidin, yang pemegangnya itu ada Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga nih ada hukum Islam pada zaman mazhab fikih. Yang pertama ada mazhab Abu Hanifah, yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Ahmad bin Hambal. Nah, yang keempat ada pada zaman taklid atau keleluasaan pemikiran hukum. Nah, pada umumnya Amawiyah mendirikan khalifah yang kedua di Andalusia, sebagaimana golongan Alawiyah mendirikan Daulah Fatimiyah di Afrika. Nah, ini poin yang kelima sekaligus yang terakhir pada zaman kebangkitan dalam pemikiran Islam, yaitu mereka memerangi
farad dan bid'ah secara menganjurkan pemahaman syariat dengan memakai pikiran, penalaran, dan akal sehat. Bab yang kelima ada ahkamul al-hamzah. Ada poin yang pertama ada hubungan hukum Islam dengan hukum adat. Nah, hubungan hukum Islam dengan hukum adat itu sangat erat kaitannya dalam masyarakat. Nah, yang kedua ada hubungan hukum Islam dengan hukum barat. Ada beberapa perbedaan di sini. Yang pertama ada keadaan, bentuknya, tujuannya, sumber, struktur, dan lain sebagainya. Nah, ini poin yang terakhir, yaitu kompilasi hukum Islam. Ada pada rancangan undang-undang, pemerintah mencoba menindaklanjuti nih Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, serta diundangkan pada tanggal 29 Desember tahun 1989 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 49. Nah, ini yang bab 6-nya ada asas-asas hukum dalam bidang Islam. Yang pertama ada pengertian asas, dari asas itu dari kata asasun yang berarti dasar. Nah, yang kedua ada asas-asas umum dalam hukum Islam, dibagi 3, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas kemanfaatan. Lalu ada asas hukum perkawinan Islam. Asas hukum perkawinan Islam ini ada 5, yaitu kesukarelaan, persetujuan kedua belah pihak, asas kebebasan memilih, asas kemitraan suami istri, dan asas untuk selama-lamanya. Nah, asas-asas hukum pidana Islam itu meliputi asas legalitas, asas larangan memindahkan kesalahan orang lain, dan asas praduga tidak bersalah. Nah, di sini ada asas-asas hukum perdata Islam. Ada banyak sebenarnya, tapi saya cuma menyebutkan 6 saja, yaitu asas kebolehan atau mubah, asas kemaslahan hidup, asas kebebasan dan kesukarelaan, asas menolak mudarat, asas kebajikan atau kebaikan, dan asas kekeluargaan atau asas kebersamaan yang sederajat. Nah, di sini di bab 7 ini hukum Islam dalam sistem hukum dan tata negara di Indonesia, tata hukum di Indonesia. Hubungan hukum Islam dengan hukum positif itu terdiri atas norma dan larangan bagi setiap orang yang dalam membatasi tingkah lakunya, serta membatasi hubungan antara sesama dengan memberikan sanksi hukum bagi yang melanggar. Nah, yang kedua ada eksistensi hukum Islam sebagai suatu sistem hukum. Ada 3 eksistensi. Yang pertama ada periode politik hukum Hindia Belanda, periode penerimaan hukum Islam oleh hukum adat, dan yang terakhir ada periode politik hukum Republik Indonesia. Nah, teori-teori yang berlaku di hukum Islam di Indonesia itu karena di mayoritas penduduk dan rakyat Indonesia adalah Islam. Jadi hukum yang telah hidup di dalam masyarakat merupakan sebagian dari ajaran dan keyakinan Islam. Ini yang terakhir nih, ada bab 8, bidang-bidang hukum menurut Al-Quran. Bidang-bidang hukum menurut Al-Quran ada 8. Yang pertama ada hukum perkawinan, yang kedua ada hukum waris, yang ketiga ada hukum wasiat, yang keempat ada hukum muamalah, yang kelima ada hukum kisos, yang keenam ada hukum hudud atau pengacau keamanan, yang ketujuh ada pemerintahan, yang kedelapan yang terakhir ada hukum jihad atau perang. Nah, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatian Bapak telah mendengarkan presentasi dari saya dan melihat PowerPoint dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Manusia adalah tempatnya kesalahan.
Mohon maaf kalau memang ada kesalahan, dan tolong benarkan kesalahan saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.